ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Pemirsa channel dakwah Sulsel yang saya muliakan, dimanapun bisa menerima dan menyaksikan acara ini, alhamdulillah, tiada ucapan yang tiada henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali ucapan puji dan syukur kepadanya atas semua nikmat yang dilimpahkan kepada kita sampai detik ini. Kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghirup udaranya. Kata Nabi, walam yughfar lahu. Dia tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mudah-mudahan puasa yang berlalu dari kita bisa menjadi wasilah diampuninya semua dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana janji Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Sadaqallahul azim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan semata-mata karena dorongan keimanannya kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang terampau. Dan semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk melanjutkan Ramadan ini yang tinggal beberapa hari ke depan, sehingga akhirnya kita menjadi pribadi sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allakum tattaqun. Semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, taat menjalankan semua yang telah diperintahkan dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah beberapa waktu ke depan di acara kajian Islam ideologis kita melalui ini, kita akan membahas tentang maqasidus syariah. Tapi karena waktu kita yang terbatas, insyaallah pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana syariat Islam memelihara tentang jiwa. Kalau kita berbicara tentang maqasidus syariah, secara bahasa bisa diartikan sebagai tujuan syariah. Jadi tujuan syariah itu adalah jalbul masalih, mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Yang kedua adalah darul mafasid, dan mencegah kemafsadatan, mencegah mudarat dari kehidupan manusia. Maqasidus syariah ini dipopulerkan oleh seorang ulama, Asy-Syatibi, di dalam kitabnya. Beliau muslimah yang disebut dengan Dururiyatul Khamsah, merumuskan ada 5. Yang pertama adalah hibsuddin, memelihara agama. Hibsun nafs, memelihara, ini yang akan kita bahas lebih jauh nanti. Kemudian hibsun akal, memelihara akal. Yang berikutnya adalah hibsun nasl, memelihara keturunan. Lalu kemudian hibsun mal, memelihara harta. Di dalam kitab Syakhsiyah Islamiyah jilid 3, Al-Allamah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menambah 3 menjadi 8. Jadi yang tambahannya adalah hibsul al-karamah, menjaga kemuliaan atau kehormatan. Kemudian yang berikutnya adalah hibsun al-aman, yakni menjaga keamanan dan menjaga keamanan dan ketenteraman. Kemudian yang berikutnya adalah hibsul al-daulah, menjaga negara. Jadi di samping yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi ada 5, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menambah 3 menjadi 8. Jadi menjaga jiwa atau hibsun nafs itu adalah termasuk dalam dururiyatul zamaniyah kalau menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Yakni sesuatu hal yang sangat penting yang harus dijaga. Kalau 8 hal ini tidak terjaga, maka kehidupan manusia itu pasti akan menjadi kacau.
Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang hifsun nafs. Jadi dalam Islam jiwa manusia itu sangat penting. Saking pentingnya jiwa dalam Islam sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, la zawalud dunya ahwanun indallah min qatlir rajulil muslim. Jadi la zawalud dunya, hancurnya dunia, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ahwanun indallah, masih jauh lebih ringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala min qatlir rajulil muslim, dibandingkan dengan terbunuhnya seorang muslim. Atau dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, la zawalud Ka'bah ahwanun indallah min qatlir rajulil muslim. Hancurnya Ka'bah masih jauh lebih ringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan terbunuhnya seorang muslim. Bahkan dalam ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala pun kemudian memberikan jalan rambu-rambu terkait dengan penjagaan jiwa itu, sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fakannama ahya an-nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena orang itu membuat kerusakan di atas muka bumi, maka Allah mengatakan fakannama qatala an-nasa jami'a, sama dengan dia membunuh jiwa seluruh manusia. Bayangkan, satu jiwa seorang muslim dalam Islam, dalam pandangan Allah yang terbunuh, maka runtuhnya dunia masih jauh lebih ringan ketimbang terbunuhnya seorang muslim. Begitu luar biasanya agama ini memelihara tentang jiwa. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, mungkin kondisi ini sangat berbeda yang kita alami sekarang dalam sistem yang ada saat ini. Saat ini, betapa gampangnya nyawa manusia itu melayang. Maka sering kita dengarkan, sering kita saksikan melalui media massa, ada orang yang hanya karena tersinggung bisa membunuh orang lain. Hanya karena persoalan berebut tanah bisa saling membunuh orang. Bahkan ada kasus yang terjadi hanya karena seorang guru itu kemudian memberikan pelajaran kepada muridnya, lalu kemudian muridnya datang melapor kepada orang tuanya, datanglah orang tuanya memborongi gurunya sampai gurunya meninggal dunia. Sangat luar biasa. Nah, dalam Islam nyawa itu sangat penting. Kenapa? Tegaknya agama ini adalah ditegakkan dengan jiwa. Maka ad-din tidak mungkin akan tegak. Ad-din tidak mungkin akan tegak kalau kemudian jiwa-jiwa yang akan menegakkan agama itu tidak dijaga dengan baik. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa lihat bagaimana Islam itu menjaga tentang jiwa. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala, jadi supaya jiwa itu terjaga, maka memang yang dibutuhkan itu adalah bagaimana penjagaan yang dilakukan oleh negara terhadap seluruh warga negaranya. Makanya dalam ayat misalnya bagaimana supaya jiwa itu terpelihara dengan baik, maka Allah menurunkan hukuman, memerintahkan hukuman atau mensyariatkan hukuman bagi orang-orang yang kemudian melakukan pelanggaran terhadap jiwa itu. Misalnya adanya perintah tentang dalam Islam, perintah tentang wajibnya melaksanakan qisas terkait dengan pembunuhan. Sampai Allah mengatakan walakum fil qisasin hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu wahai orang-orang yang berakal supaya kamu bertakwa. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla
menjadikan kisos sebagai satu sebab kelestarian kehidupan. Padahal kalau kita pikir kisos itu kan merupakan kematian. Mengapa demikian? Karena dengan keberadaan hukum kisos, maka para pelaku kriminal, kalau dia sudah tahu bahwa kalau dia membunuh jiwa maka hukumannya pasti akan dibunuh. Kalau dia membunuh jiwa maka hukumannya pasti akan dibunuh, maka dia pasti akan berpikir panjang untuk melakukan pembunuhan. Maka kita tidak akan pernah menemukan misalnya ada orang yang terbunuh, lalu kemudian yang terjadi keluarganya justru balas dendam. Yang terjadi satu orang jadi bunuh karena proses balas dendam yang akibatnya perang satu kampung. Nyawa lebih banyak meninggal. Padahal awalnya cuma dua orang yang berkelahi, dua orang yang bertengkar, sampai kemudian saling membunuh, satu yang terbunuh. Yang terbunuh inilah keluarganya kemudian balas dendam, lalu kemudian perang antar kampung terjadi. Karena proses balas dendam itu, ternyata nyawa lebih banyak lagi yang melayang. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu, hukum qisas itu kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Supaya apa? Kalau ada orang yang terbunuh, maka keluarganya yang lain tidak akan pernah berpikir untuk melakukan balas dendam, juga membunuh kepada orang yang membunuhnya tadi, kecuali kalau memang diperintahkan qisas itu kepada dirinya untuk diterapkan. Tapi yang pasti bahwa dia tidak akan pernah lagi melakukan pembunuhan. Kenapa? Dia tahu bahwa pada saat dia membunuh pasti akan dibunuh juga. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya tentang jiwa itu dalam Islam, sampai-sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini luar biasa kalau kita lihat terkait dengan diat atau membayar denda, ya, kalau bukan dari qisas dibunuh juga, itu, maka ada denda yang kemudian harus dilakukan misalnya. Ini luar biasa. Ternyata kalau kita berbicara tentang anggota jiwa, anggota badan manusia, itu masing-masing punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu dijelaskan, ya, pada hidung apabila patah seluruhnya, ya, jadi kalau hidungnya seseorang itu dipatahkan, dipukul misalnya, ditinju, kemudian hidungnya patah, maka nilai atau harga yang harus dibayar oleh orang yang mematahkan hidung itu adalah 100 ekor unta. Jadi, wafil anfit diatun izat tau'iba jatuhu mi'atan minal ibili. Jadi pada hidung, kalau dia patah, maka yang diatnya atau dendanya adalah 100 ekor unta. Pada satu tangan, tangan kanan, tangan kiri, kita punya dua tangan. Pada satu tangan, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, itu 50 ekor unta. Bayangkan kalau ada orang yang kemudian mematahkan tangannya orang sengaja, dendanya tangan kanan patah, dendanya 50 ekor unta. Kalau dua, berarti 100. Bayangkan itu. Kaki juga demikian. Kaki itu dua, masing-masing satu kaki itu 50 ekor. Kalau jari kita ini ada 10. Ini luar biasa. Jari kita, kalau tangan kan 50. Nah, setiap jari itu, kalau ada orang yang kemudian mematahkan ibu jari ini misalnya, nah, begitu kecelakaan terus ibu jarinya patah, sudah. Sanksinya adalah 10 ekor unta. Satu jari 10. Dengan demikian orang tidak akan pernah mempermainkan tentang bagaimana bisa menghilangkan atau membuat seseorang itu menjadi cacat. Nah, kalau anggota badan saja demikian ketatnya dalam Islam, bagaimana dengan jiwa? Bagaimana dengan jiwa? Ini luar biasa.
jiwa itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi jiwa dalam Islam itu sangat-sangat dimuliakan oleh syariat ini. Maka Nabi SAW mengatakan, man qatala mu'minan muta'ammidan. Kalau kita membunuh seorang, ini barang siapa yang membunuh seorang mukmin, maka perkaranya diserahkan kepada wali korban. Apabila mereka menghendaki, mereka boleh membunuh. Jadi kalau wali korban mengatakan saya juga mau nyawanya, sudah bunuh juga. Itu yang disebut dengan qisas. Dan mohon maaf, ini di pertemuan yang lalu saya sudah jelaskan, ada perintah dalam Islam ini yang hanya bisa dilakukan oleh individu, hanya bisa dilakukan oleh kelompok, dan hanya bisa dilakukan oleh negara. Makanya sampai ini kita tidak pernah menemukan ada orang yang kemudian meminta qisas, karena tidak ada memang yang menerapkan. Yang menerapkan hukum qisas ini tidak boleh ormas, tidak boleh individu. Karena yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan adalah negara. Nah, ulil amri inilah yang kemudian akan melakukan, atau khalifah itulah yang kemudian akan melakukan. Dan ia datang, walinya datang kepada khalifah untuk kemudian meminta menuntut qisas. Kalau ini maka sudah. Tapi kalau tidak, maka ada yang lain. Ada sanksinya. Apa sanksinya? Sanksi bagi yang membunuh itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada yang membunuh secara sengaja, maka nyawa orang yang dibunuh secara sengaja itu harus dibayar dengan 100 ekor onta. Tidak boleh ditanggung oleh walinya. Tidak boleh ditanggung oleh keluarga besarnya. Jadi dia yang harus menanggung sendiri. Jadi biar keluarga besarnya kaya, tidak boleh urung-urung, tidak boleh cekak-cekak, cari kawan, tidak bisa begitu. Pokoknya dia sendiri yang tanggung 100 ekor onta. Mungkin kalau 100 ekor onta agak lebih gampang. 100 ekor onta kalau dia kaya, ya mungkin bisa sih. Tapi ingat, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, 100 ekor onta itu ternyata 40 ekor onta diantaranya hamil. Kira-kira kalau orang mau jual ontanya, masih lebih gampang didapat yang tidak hamil. Tapi yang hamilnya, ini yang susah didapat. Di Arab Saudi kan onta, Mesir onta. Indonesia mungkin sapi. Makassar yang hidup di daerah-daerah ya sesuai dengan binatang yang ada, mungkin sapi kalau ditanya kerbau. Yang lebih bahaya itu kalau misalnya ini pembunuhan terjadinya di Toraja, ini luar biasa. Sekalinya 4 ekor kerbau, 40 ekor kerbau, terus ternyata dilihat di dalam kandungannya itu ada anaknya pedong bonga, sudah ratusan miliar anaknya. Artinya apa? Saya ingin menyampaikan bahwa begitu mahalnya jiwa dalam Islam itu, Allah mempersulit demikian, memberikan sanksi demikian supaya apa? Orang menjadi jera. Itulah yang kemudian kita sempat singgung pada pertemuan sebelumnya, bahwa sanksi dalam Islam itu tujuannya adalah satu, membuat orang menjadi jera, gitu ya. Jadi kalau orang kemudian melakukan pembunuhan dengan sanksi demikian, maka demi Allah, dia akan berpikir panjang untuk membunuh. Kenapa? Kalau tidak dikisas, sanksinya 100 ekor onta. Gitu. Yang 100 ekor onta itu, diantaranya 40 yang harus bunting. Ini yang agak susah untuk mereka mendapatkan. Sehingga karena susahnya, maka mereka tidak akan pernah melakukan pembunuhan. Nah, agungnya lagi, lebih istimewanya lagi hukuman sanksi dalam Islam itu adalah, kalau demikian, dia sudah misalnya kalau dia terima semua hukuman itu, dia lakukan, dan atau kemudian misalnya dia dikisus dan dia ikhlas tentang itu, maka itulah yang kemudian disebut sanksi, fungsi sanksi yang kedua itu adalah menjadi kafarat bagi dosa-dosanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan memintai pertanggungjawaban lagi nanti di akhirat terkait dengan dosa yang dia lakukan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah,
dengan melihat sanksi yang diterapkan demikian, maka sungguh kita bisa menjamin bahwa dengan syariat ini, ketika syariat ini diterapkan, maka sekali lagi nyawa manusia itu kemudian akan terlindungi dengan baik, terpelihara dengan baik. Jangankan jangankan binatang, karena memang syariat Islam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jangankan manusia, dalam Islam ketika khalifah itu ada, jangankan nyawa manusia, nyawa binatang pun itu sangat diperhatikan oleh pemerintah dalam Islam. Bayangkan suatu ketika Umar bin Khattab itu pernah mengatakan, kalau sekiranya ada jalanan yang terbentang di sekitar Madinah, yang jalanan itu lubang, kemudian ada onta yang terperosok masuk di dalamnya, maka saya, Umar bin Khattab, pasti akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak bisa mengurus semua itu sehingga ada binatang yang begitu? Atau yang kisah yang lebih luar biasa lagi, ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Jadi dalam sejarah Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah yang luar biasa, hanya 2,5 tahun itu menjabat sebagai khalifah. Yang waktu itu ibu kota Daulah Khilafah ada di Damaskus. 2,5 tahun, tapi ternyata dalam 2,5 tahun itu kesejahteraan luar biasa itu bisa diwujudkan oleh beliau. Saking sejahteraannya orang, semua wilayah daulah yang kemudian ditempati untuk mencari orang miskin mau menerima zakat, itu tidak ada yang bersedia menerima zakat. Itu saking sejahteranya orang. Nah, ketika Umar bin Abdul Aziz itu menjadi khalifah, ibu kotanya di Damaskus. Nah, di antara rakyatnya Umar bin Abdul Aziz itu ada tinggal di daerah Bursa. Daerah Bursa itu saya cek itu ternyata di daerah Turki. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, pada saat salju turun di atas pegunungan di daerah Bursa itu kemudian tertutup dengan salju. Umar bin Abdul Aziz itu kemudian meminta kepada rakyatnya, apa kata beliau? Wahai rakyatku, tolong kalian taburi biji gandum di atas gunung-gunung itu. Jadi di atas salju itu taburi biji gandum, kata beliau. Supaya apa? Burung-burung itu kemudian bisa makan dan tidak ada yang mati kelaparan. Supaya nanti kala di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada burung yang datang kepada Allah, datang di mahkamah Allah untuk memperkarakan kita, untuk memperkarakan saya gara-gara membuat burung itu mati kelaparan. Ini luar biasa. Maka demi Allah, mungkin kita tidak akan pernah menemukan sistem hukum seperti ini di dalam sistem hukum dan peradaban yang ada saat ini. Ini hanya ada di dalam sistem dan peradaban Islam. Ini hanya ada di dalam ketika Islam ini diterapkan secara kafah dalam kehidupan, dan semua hukum-hukum itu kemudian betul-betul diterapkan oleh negara dengan baik. Kita bisa melihat, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana Islam itu kemudian sangat penting tentang menjaga jiwa. Makanya dalam Islam tidak boleh dibiarkan jiwa itu sekali lagi itu terancam. Maka ketika terancam, dia itu harus berusaha untuk menyelesaikan persoalan itu. Misalnya begini, dalam keadaan darurat, pada saat tidak ada lagi makanan yang bisa kita makan, ini sudah berusaha dengan baik, tidak ada makanan yang bisa kita makan, makanan yang halal maksudnya, tidak ada makanan yang halal yang bisa kita makan, maka dalam kondisi seperti itu syariat membolehkan untuk kita memakan makanan yang haram. Untuk apa? Untuk mempertahankan hidup. Kenapa? Kalau manusia tidak makan, mungkin beberapa hari, pasti akan mati. Jadi kalau tidak ada nih sesuatu yang halal, kita berusaha dengan baik, tidak ada nih sesuatu yang halal, maka dibolehkan untuk kemudian memakan makanan
yang tadinya itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar kemudian menutupi mempertahankan hidup itu. Maka yang kedua adalah bagaimana Islam kemudian betul-betul memerintahkan kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh umat, kepada seluruh manusia, terutama yang laki-laki, untuk kemudian berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya dia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Supaya apa? Tidak ada rakyat yang mati kelaparan. Ini jangan-jangan kayak kejadiannya misalnya di beberapa waktu yang lalu di daerah Jawa. Bayangkan 15 hari hanya minum air galon. Gitu. Selama masa pandemi corona. Hanya minum air galon, meninggal. Kenapa? Karena kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi dengan baik. Dan demi Allah, orang-orang terdekatnya akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk penguasa yang kemudian malah diberikan amanah untuk meriaya mereka, orang-orang yang kemudian mati kelaparan seperti itu. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tentang qisas supaya terpelihara jiwa itu dengan baik. Yang berikutnya adalah bagaimana negara kemudian membina akidah semua warga negaranya, ya. Makanya pendidikan agama itu penting, ya, supaya mereka memahami dengan baik bagaimana bahwa jiwa mereka itu adalah sesuatu yang kemudian sangat dimuliakan dalam Islam. Makanya dalam Islam itu haram hukumnya untuk bunuh diri. Gitu. Maka penting untuk kemudian memperkuat akidah seluruh masyarakat supaya bisa saling menjaga, dia bisa menjaga dirinya, menjaga jiwa itu dengan baik. Yang berikutnya adalah ada kontrol dari masyarakat. Makanya dalam Islam itu amar ma'ruf nahi munkar itu sesuatu yang kemudian diwajibkan. Jadi perintah untuk berdakwah, perintah amar ma'ruf nahi munkar itu adalah sebuah kewajiban yang harus dijalankan oleh semua warga negara. Inilah yang kemudian disebut sebagai kontrol masyarakat. Kalau semua ini bisa berjalan dengan baik, saudara, yang dijalankan oleh Allah, maka insya Allah nyawa manusia itu kemudian akan terjaga, sehingga kita akan menemukan bagaimana manusia itu kemudian yang ada adalah hidup untuk saling memuliakan satu sama lain. Nah, dengan melihat ini, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada seorang muslim pun mestinya kalau kemudian melihat bagaimana syariat Islam itu menjaga tentang jiwa ini. Jadi, apalagi kalau kita bisa bahas semua sebenarnya dari 8 maqasidus syariah ini, itu bisa dipahami dengan baik. Maka mestinya tidak ada seorang muslim itu yang tidak rindu akan tegaknya syariah. Kenapa? Saya yakin bahwa tidak ada orang yang kemudian akan melihat orang lain itu saling membunuh satu sama lain. Itu tidak ada. Maka sekali lagi, dengan melihat keadaan seperti ini, bagaimana keagungan hukum Islam untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, menjaga jiwa manusia, maka sekali lagi mestinya tak satu pun seorang muslim itu yang kemudian akan menolak untuk memperjuangkan tegaknya syariat Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur kehidupan. Kenapa? Karena begitu agung, begitu mulia apa yang kemudian ingin diwujudkan dengan diturunkannya syariat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Bisa mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia dan bisa mencegah berbagai macam kemudaratan dalam kehidupan manusia, bukan hanya kehidupan di dunia, tapi insya Allah kemaslahatan dan mencegah kemudaratan sampai pada yaumil qiyamah kelak. Dan sekali lagi, ini hanya bisa ditemukan di dalam sistem Islam. Demi Allah, tidak akan pernah kita temukan dalam peradaban yang lain, termasuk peradaban yang sampai hari ini kemudian sementara dijalani oleh kita manusia. Kita tidak akan pernah menemukan berbagai macam keadilan seperti ini. Kita tidak akan pernah menemukan bagaimana peradaban ini, bagaimana sistem ini untuk kemudian menjamin tentang keberlangsungan hidup seseorang. Yang ada sekali lagi, semakin hari kita semakin khawatir dengan gampangnya nyawa manusia itu kemudian itu dilenyapkan dengan berbagai macam cara yang kemudian kadang tidak manusiawi sebenarnya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, oleh karenanya marilah saya mengajak kita semua
sebagai konsekuensi keimanan kita, mari bersama untuk senanti berupaya semaksimal mungkin untuk memahami Islam ini secara komprehensif, sehingga kita tidak punya salah paham terhadap komprehensif, maka insya Allah kita akan sama-sama rindu untuk diterapkannya hukum-hukum Allah ini dalam kehidupan kita, diterapkannya syariat Islam ini di dalam kehidupan kita. Hanya dengan itulah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah kehidupan kita akan senantiasa beroleh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas lebih jauh lagi tentang maqasidus syariah yang berikutnya, yakni bagaimana syariat Islam menjaga tentang akal manusia. Demikian, terima kasih atas segala perhatian saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan semua urusan Anda, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita petunjuk untuk bisa memahami yang benar adalah sebuah kebenaran, dan kita berupaya semaksimal mungkin untuk bisa memperjuangkan dan menegakkan kebenaran itu dalam kehidupan kita bersama. Demikian, itu kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.